Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sardal Pahlavi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang eh, peran generasi Z dan generasi milenial pada Pilpres 2024. Kira-kira seperti apa peran kedua generasi ini dalam menentukan kemenangan capres maupun cawapres di Pilpres yang akan datang, mengingat jumlah kedua generasi ini yang tidak sedikit, di mana generasi Z itu jumlahnya 27,95%, artinya hampir menyentuh 28%. Itu artinya kalau kita jumlahkan ya, dalam jumlah itu ada 75,94 juta. Itu kita menghitung 270 juta. Artinya ada 75,94 juta orang Indonesia yang termasuk dalam generasi Z. Sedangkan generasi milenial itu jumlahnya itu sekitar 25,87%. Hampir 26%. Kalau dijumlahkan itu ada 69,38 juta orang dari 270 juta penduduk Indonesia. Data ini dirilis data ini mengacu kepada sensus BPS pada tahun 2020. Apa itu generasi Z dan generasi milenial? Generasi milenial itu bagaimana pengelompokannya? Pengelompokan generasi Z ini adalah mereka yang lahir rentan 1997 sampai dengan 2015. Artinya usia mereka saat ini, generasi Z ini pada saat ini ya, yaitu antara 10 sampai 25 tahun. Nah, kalau kita mengacu usianya mereka adalah 10 sampai dengan 25 tahun. Sedangkan generasi milenial itu mereka yang lahir rentan tahun 1981 sampai dengan 1996. Atau kalau dari segi usia, mereka saat ini berusia 26 tahun sampai 41 tahun. Artinya kalau menurut pengelompokan ini saya Sardal Pahlavi termasuk dalam kelompok generasi milenial karena saya lahir di tahun 1987, artinya rentan 1981 sampai dengan 1996. Yang perlu dipahami oleh para capres maupun cawapres atau calon anggota dewan, misalnya calon legislatif pada tahun 2024 yang akan datang adalah bagaimana cara mereka menarik simpati dari kedua generasi ini. Nah, tentunya untuk bisa menarik simpati dari kedua generasi ini adalah dengan mengetahui karakter dari kedua generasi ini. Misalkan generasi Z ya, generasi milenial, mohon maaf. Generasi milenial itu memiliki karakteristik yang pertama itu mereka memiliki rasa optimis yang tinggi. Yang kedua, fokus terhadap prestasi. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang keempat, percaya pada nilai-nilai moral dan sosial. Yang kelima, menghargai adanya keragaman. Itulah karakter dari generasi milenial. Sedangkan generasi Z memiliki karakter realistis, pragmatis, dan independen. Maka dari itu apabila atau siapapun yang akan mengikuti kontestasi politik pada tahun 2024 harus memahami karakteristik dari kedua generasi ini, mengingat jumlah mereka yang sangat banyak. Kalau kita akumulasikan ya, dalam jumlah maka kedua generasi ini berjumlah 145,32 juta atau lebih dari setengah DPT yang ada, di mana
ketika dijumlahkan kedua generasi adalah mencapai 53,82%. Ini merupakan tantangan ya. Ini merupakan tantangan dari para kandidat yang akan mengikuti kontestasi politik di tahun 2024, mengingat kedua generasi ini mereka tidak bisa didoktrin. Mereka tidak bisa dipaksakan mereka untuk memilih siapa yang akan dipilih pada dalam suatu kontestasi tertentu. Mengingat mereka adalah orang yang berpendidikan, mereka adalah orang yang melek teknologi. Maka dari itu lebih baik kita saat ini karena kita hidup di era digital, maka para calon presiden yang bakal calon siapapun yang akan berkontestasi di pemilu 2024 harus benar-benar memanfaatkan digital sebagai sebagai media mempromosikan diri. Mengingat generasi ini tidak terlalu memfokuskan diri pada politik ya. Ketika ditanya siapa yang akan dipilih di pemilu yang akan datang, mereka cenderung tidak peduli. Bahkan mereka tidak peduli dan tidak tahu siapa yang akan dipilih. Maka inilah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh para kontestan untuk mendekati atau untuk memasuki dunia mereka, sehingga mereka ditahu oleh kedua generasi ini. Misalkan bisa dilakukan dengan mereka sangat senang dengan bermain game ya. Mereka sangat senang dengan bermain game. Ya, bagi yang memiliki modal kapital yang kuat bisa bisa memasukkan dirinya menjadi bagian dari permainan game itu sendiri, misalnya dengan menjadikan dirinya tokoh dalam satu permainan sehingga mereka dikenal. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang menteri di era kabinet Jokowi pada saat ini, yaitu Menteri Erick Thohir. Beliau memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan dirinya. Kalau Anda berkunjung ke ATM ya, di sana Anda akan melihat foto beliau tertera di sana. Saya pikir itu merupakan salah satu langkah dari Pak Erick Thohir untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat ya, dengan masyarakat atau dalam rangka untuk memperkenalkan diri beliau di kedua generasi ini, yaitu generasi Z dan generasi milenial. Dengan jumlah yang sangat signifikan ya, ini sangat potensial bagi siapapun yang bisa mempengaruhi kedua generasi ini, mengingat mereka tidak bisa didoktrin, mereka tidak bisa dipaksa, karena dalam memilih mereka adalah orang-orang yang sangat rasional. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.